Jika kalian amati, adakah persamaan ciri kehidupan pada manusia, tumbuhan, dan hewan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan yang pertama ini, di bab yang kedua, kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ada pada KD 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan membaca dan mengamati gambar, kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita mulai. Pada bab yang lalu, kita sudah belajar salah satu objek IPA, yaitu objek biotik. Objek biotik merupakan objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika kalian amati, adakah persamaan ciri kehidupan pada manusia, tumbuhan, dan hewan? Ya. Nah, ini ciri yang pertama adalah bernapas. Setiap saat kita bernapas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kita akan merasakan lemas sebagai tanda kekurangan oksigen. Lalu yang kedua adalah memerlukan makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi tersebut, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Terus yang ketiga itu bergerak. Kita dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Hal ini merupakan ciri bergerak. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Kemudian yang keempat, tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu, samakah tinggi dan berat badanmu sekarang dengan waktu kecil? Hewan juga mengalami hal yang sama. Misalnya kupu-kupu bertelur, kemudian telur tersebut menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kelima, itu berkembang biak atau reproduksi. Sebagai contoh nih, kita lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita masing-masing juga mempunyai orang tua yang dipanggil kakek nenek, dan seterusnya, sehingga diperoleh keturunan. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Terus yang keenam itu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Bagaimanakah reaksi kita jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan mata akan segera menutup. Nah, dari contoh di atas menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsang disebut dengan iritabilitas. Lalu yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan
Tumbuhan yang hidup di tempat lembab memiliki daun lebar dan tipis. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Oke, sekarang sebagai bahan evaluasi, tuliskan pada tabel apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.